Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berjumpa ya dalam virtual, dalam daring di mata kuliah bahasa Indonesia Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Yang diampu untuk perkuliahan hari ini yaitu saya sendiri Al-Babur Rahim. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi, aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita diangkat dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan menuju kepada zaman yang ilmiah seperti hari ini. Untuk perkuliahan mata kuliah bahasa Indonesia di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait teknisnya, teknis perkuliahan selama satu semester di mata kuliah bahasa Indonesia. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan biodata atau memperkenalkan diri, karena kita baru ketemu ya, karena ini semester 1 tentunya baru ya, karena setiap dosen mungkin masih perkenalan. Nah, ini adalah semester 1 dan selamat datang kepada para mahasiswa yang masuk ke IAIN Madura. Semoga masuknya mudah dan keluarnya juga mudah, artinya cepat lulus seperti itu. Baik, di sini nama saya Al-Babur Rahim MPD ya. Namanya Al-Babur Rahim MPD, bisa dipanggil dengan Al-Bab ya, Bapak Al-Bab, tidak apa-apa. Bapak Al-Al juga tidak masalah. Seperti itu. Terus di sini tempat tanggal lahir saya Sumeneb 15 April 92. Jadi saya kelahiran Sumeneb ya, kelahiran Sumeneb. Alamatnya tapi di Desa Galis, Kabupaten Pamekasan, atau tepatnya itu ke timur Koramil Galis ya. Jadi saya orang Sumeneb pindah ke Pamekasan ya, berkeluarga ke Pamekasan. Selanjutnya di sini pendidikan ya. Jadi saya itu menamatkan SD Gunung Manjung. SD tahun 98 sampai 2004, MI di An-Najah 1 Karduluk ya. Jadi saya lahir di Karduluk Sumenebnya, atau namanya di Kota Ukir. MI An-Najah 1 Karduluk 98 sampai 2004, MTS di Karduluk juga di An-Najah 1 2004 sampai 2007, MA An-Najah 1 Karduluk 2007 sampai 2010, S1 Universitas Madura Prodi Bahasa Indonesia. Jadi saya S1-nya di Universitas Madura atau Unira tahun 2010 sampai 2014. Terus saya melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Surabaya atau dikenal dengan UMS Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia juga tahun 2014 sampai 2016 di tahun 2016. Terus pekerjaan saya dosen IAIN Madura dari tahun 2019 sampai sekarang. Jadi nganggur berapa tahun ini? 16, 17, 18, 19, 3 tahun. Ya baru menjadi dosen di IAIN Madura. Selanjutnya di sini deskripsi perkuliahan. Di sini deskripsi perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia SKS 2, durasi perkuliahan 100 menit ya, 100 menit. Seperti biasa, jam perkuliahan ya jam 7 sampai 8.40 di kelas D untuk kelas D, 8.40 sampai 10.20 kelas C, Jumat 13 jam 1 sampai 14.40 kelas B, jam 3 sore sampai 16.40 kelas A. Jadi DC BA. Jadi hari Jumat ini full ya. Ruang perkuliahan 8 ya. Karena sekarang daring, tapi untuk minggu depan sudah luring daring, TMT, tatap muka terbatas. Terus dosen pengampu saya sendiri Al-Babur Rahim. Selanjutnya di sini teknis perkuliahan.
Di sini teknis perkuliahan kita 16 kali pertemuan secara TMT dan PJJ. Jadi tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. 14 kali pertemuan secara TMT dan PJJ. Ini teori dan praktek. Bukan teori, ini teori ya. Teori. Terus 1 kali UTS, 1 kali UAS. Terus di sini kehadiran mahasiswa. Kehadiran mahasiswa. Ya. Ini maksimal adil 14 kali pertemuan teori ya. Ini tidak ada praktek untuk ini. Ini salah ketik atau ya editnya salah. Terus mahasiswa dapat mengikuti UTS dan UAS apabila kehadiran mencapai 75%. Seperti itu. Terus selanjutnya mahasiswa di bawah 75% tidak berhak mengikuti UAS dan UTS ya. Jadi hak kehadiran harap dipertimbangkan ya 75% ya. Terus batas keterlambatan saat TMT saat masuk kuliah yaitu 20 menit ya. Terus sistem perkuliahan ya, pembelajaran dilakukan secara TMT, luring dan daring, PJJ. Terus di sini TMT akan dimulai pada pertemuan kedua. Di sini pertemuan kedua dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, pertemuan ganjil dimulai dari absen pertama sampai pertengahan, sedangkan pertemuan genap dimulai dari absen pertengahan sampai akhir. Jadi ganjil genap. Ini sesuai dengan edaran dekan atau sesuai dengan petunjuk teknis dekan ya. Terus kehadiran mahasiswa secara TMT dibuktikan hadir di kelas. Sedangkan untuk yang mahasiswa yang PJJ atau daring dibuktikan dengan online di aplikasi e-learning sesuai jam kuliah atau on time ya. Jadi selama perkuliahan silakan yang PJJ masuk seperti itu. Masuk di e-learning. Nanti saya akan rekap setelah perkuliahan selesai, maka saya akan rekap. Selanjutnya di sini ya, mahasiswa yang seharusnya TMT namun meminta PJJ maka wajib mengirim surat permohonan resmi dengan tulis tangan beserta alasan yang relevan, logis dan mendesak. Jadi yang mendesak misalkan sakit ya tidak apa-apa. Yang TMT biasanya TMT tapi mau daring, Pak. Ya, seperti itu tidak masalah, tapi harus menulis surat tulis tangan berserta alasan. Itu. Jika izin lewat WA tanpa tulis tangan akan ditolak dan dianggap tidak hadir. Ya, jadi saya rasa kalian harus tulis tangan, jangan diketik pakai WA, tapi kalian silakan buat surat dan difoto, terus kirim WA. Permohonan dikirim lewat WA sebelum atau saat perkuliahan berlangsung. Jadi saat perkuliahan berlangsung atau sebelumnya silahkan di WA atau menggunakan suratnya ya, pakai surat dan dikirim lewat WA. Jika lewat dianggap tidak masuk ya, tidak hadir. Selanjutnya di sini permohonan PJJ tidak berlaku bagi mahasiswa yang mendapatkan tugas presentasi. Jadi bagi yang presentasi makalah ya, makalah ini ya, bukan praktek, makalah. Jadi tidak boleh seperti itu. Terus penilaian, sistem penilaian untuk mata kuliah bahasa Indonesia ini karena kalian masih baru, ini penilaiannya nilai kehadiran itu 10%. Nilai performansi penampilan misalkan ya makalah. Jadi diskusi, presentasi itu 20%. Nilai tugas 20%. Seperti itu. Nilai tugasnya 20%, nilai UTS-nya 20% dan nilai UAS-nya 30%. Jadi tapi kalau kehadiran ini walaupun 10%, tapi kalau tidak masuk ya tidak boleh ikut UAS, tidak boleh ikut UTS. Seperti itu ya. Walaupun kehadiran itu persennya atau nilainya lebih kecil, tapi ini kunci dari yang nilai UTS dan UAS. Selanjutnya skala penilaian ada A+, ada A, Amin, B+, B, B-, ya.
Terus ada nilai C ya, minimal lah dapat C min ya, 60 itu lulus. Tapi kalau D, E tidak lulus ya. Tuh. Selanjutnya di sini materi perkuliahan. Tatap muka 1, pengantar perkuliahan dan kontrak kuliah. Hari ini ya. Hari ini pengantar perkuliahan. Tatap muka 2, asal usul bahasa. Ya, jadi ini yang kita bahas nanti. Apa itu asal usul bahasa? Dari mana bahasa itu? Dari Nabi Adam kah? Atau dari mana? Tentunya kita akan mengupas tuntas di tatap muka yang kedua. Selanjutnya tatap muka yang ketiga. Kita membahas tentang pengertian, hakikat, dan fungsi bahasa. Pengertian bahasa, hakikat bahasa, fungsi bahasa ya. Seperti itu. Terus tatap muka keempat. Kita sudah masuk pada bahasa Indonesia. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia-nya seperti apa, perkembangan bahasa Indonesia dari merdeka sampai sekarang seperti apa. Terus kedudukan dan fungsi bahasa. Ya, kedudukan dan fungsi bahasa seperti apa? Terus kedudukannya bahasa di Indonesia seperti apa? Dan fungsi bahasanya di Indonesia apa? Terus ejaan bahasa Indonesia. Di sini ada pengertian ejaan, fungsi ejaan, dan jenis-jenis ejaan di Indonesia. Selanjutnya materi perkuliahan ke-7 ada ragam bahasa, pengertian ragam bahasa dan juga jenis ragam bahasa. Tatap muka ke-8 UTS ya, UTS. Tatap muka ke-9 keterampilan berbahasa, ada keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Tatap muka ke-10 ada kalimat efektif dan penggunaannya. Ya, ada kalimat efektif. Terus ada juga paragraf efektif ya. Baik itu pengertian, baik itu ciri-ciri efektif. Paragraf efektif. Tatap muka ke-12 ya, ini adalah sudah karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah dan jenis-jenis karya ilmiah. Terus selanjutnya tatap muka ke-13 artikel ilmiah, pengertian artikel ilmiah, ciri-ciri artikel ilmiah dan sistematika penulisan artikel ilmiah. Tatap muka ke-14 proposal penelitian. Ya, ini kita belajarlah proposal penelitian itu seperti apa. Tuh. Terus tatap muka ke-15 evaluasi pembelajaran selama semester. Jadi ada evaluasinya ya. Terus tatap muka ke-16 UAS. Tuh. Terus selanjutnya ini adalah daftar referensi ya. Jadi Al-Babur Rahim ini buku saya sudah ada di perpus, silakan dicari bisa ya, Al-Babur Rahim 2019 pengantar bahasa Indonesia untuk akademik. Ini buku utamanya ya. Ada Muhammad Hafid Effendi. Ini pernak-pernik bahasa Indonesia di perpus juga ada. Terus Kasak Kusuk bahasa Indonesia juga ada. Silakan kalian bisa cari di perpus. Terus ini Finoza, Alwi, Maimunah, Siti Maimunah, Susilo Mansuruddin, Permendikbud, ya. Nur SH, Hasanah, ya. Jadi ini daftar referensinya dan bisa juga mengambil referensi yang lain. Seperti itu. Terus selanjutnya ini ketentuan makalah. Ya. Ketentuan makalah dilakukan oleh 10 kelompok ya. Jadi ini 10 kelompok, 5 ganjil, 5 genap. Jadi biar berimbang. Terus penentuan kelompok dibasarkan kepada koordinator kelas berdasarkan 5 kelompok kelas ganjil dan 5 kelompok kelas genap ya. Jadi 5 kelompok ini genap dan 5 kelompok di kelas ganjil. Terus presentasi kelompok dimulai pada tatap muka keempat ya Mas ya. 1, 2, dan 3 masih penjelasan dosen. 1 sekarang, minggu depan masih saya yang akan menjelaskan. Di minggu depannya lagi masih saya, dan tatap muka keempat baru kelompok 1. Tuh. Terus presentasi dari kelompok 1 secara luring berdasarkan kelas ganjil. Jadi yang presentasi itu wajib ada di jam harus masuk ya, presentasinya itu harus masuk, harus di kelas ya.
Terus dikenas. Terus referensi makalah yang berasal dari buku, jurnal, dan referensi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi referensi makalah itu dari buku, jurnal, ya. Jangan kalau di internet itu jangan blogspot ataupun Wikipedia, ya. Jadi misalkan jurnal, ya. Tuh. Selanjutnya di sini makalah disusun dalam bentuk file dan cetak. Ya. Filenya dikirim ke grup WA biar yang PJJ itu bisa membaca juga. Sedangkan cetak itu diserahkan ke dosen pengampu nanti ya. Terus selanjutnya bagi yang menjadi pemakalah TMT wajib hadir di kelas. Ya, wajib hadir. Ya. Bagaimana presentasi ini? Presentasi bukan daring seperti itu. Terus makalah disusun menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5. Mungkin biasa ya. Jadi kalian sudah mulai belajar buat makalah seperti apa. Margin atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Presentasi juga menggunakan PPT bentuk file kirim ke grup WA. Dan nanti bisa kalau ada proyektornya bisa ditampilkan di kelas. Seperti itu. Terus makalah dan PPT dikumpulkan ke dosen pengampu sebelum presentasi. Ya, kalau makalahnya yang dikirim ke saya, PPT-nya nanti dimasukkan ke proyektor. Semoga proyektornya nanti hidup karena sudah lama tidak dipakai. Hindari plagiarisme seperti itu ya. Selanjutnya teknis diskusi akan dijelaskan lebih lanjut sebelum presentasi dimulai. Nanti akan saya jelaskan sedikit ya sebelum dilakukan presentasi. Di sini ada tugas mandiri ya. Ini pribadi, individu. Nah, tugas bersifat individual bukan kelompok. Jadi setiap mahasiswa ini wajib. Tugas individu yaitu membuat sebuah tulisan artikel ilmiah dengan topik bebas ya. Silakan kalian membuat artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah tulisan lepas tapi berbobot, artinya memiliki referensi yang cukup ya, minimal 2 halaman penuh. Minimal ini 2 halaman penuh, lebih tambah bagus. Terus artikel wajib karangan original bukan hasil plagiasi. Ini adalah hasil karangan kalian. Jadi ya mulai karangan ya, seperti itu, mulai belajar mengarang. Bagaimana menulis paragraf yang baik, bagaimana menulis kalimat yang baik, ini bisa ditentukan di artikel. Terus artikel tidak boleh sama persis dengan temannya, ya tidak boleh. Nanti saya lihat dicek, ya, ternyata sama, itu tidak boleh. Nah, hanya numpang di foto kelas A, misalkan sama dengan yang kelas B sama dengan C, itu tidak boleh. Terus artikel ditulis tangan secara rapi dengan menggunakan kertas folio atau folio. Jadi ditulis tangan ya, bukan diketik. Kenapa? Ini meminimalisir kalian copy paste ya, seperti itu. Jadi harus ditulis tangan yang bagus, yang rapi. Terus hasil artikel dikumpulkan paling lambat sebelum UAS. Jadi sebelum UAS untuk tugas ini sudah dikumpulkan. Nanti melalui Google Form yang akan disediakan oleh dosen pengampu dengan bentuk PDF ya. Nanti bentuk PDF. Diklik, difoto, di-scan, dikirim ke Google Form dalam bentuk PDF. Terus selanjutnya jika ada yang kurang jelas bisa menghubungi dosen pengampu. Selanjutnya matur sakelangkong ya. Matur sakelangkong, terima kasih. Mungkin hanya ini untuk pengantar perkuliahan bahasa Indonesia. Semoga perjalanan kita selama 1 semester bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu kembali di perkuliahan yang selanjutnya secara luring ya, TMT. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.